kasih. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di seri tentang Santa Gianna Molla. Hari ini kita masuk ke sesi keempat, yaitu Rumah Kudus. Gianna dan Pietro percaya bahwa anugerah cinta mereka sangat terkait erat dengan anugerah anak-anak. Bagi mereka, menyambut jiwa-jiwa kecil ke dalam hidup mereka bersama merupakan bagian penting dari melayani Tuhan. Dan mereka memeluk panggilan sebagai orang tua dengan semua semangat yang mereka bawa ke setiap aspek kehidupan lainnya. Mari kita masuk dalam kisah Santa Gianna. Bahkan sebelum hari pernikahan mereka, Pietro dan Gianna memimpikan anak-anak yang akan mereka terima. Dalam banyak perjalanan kereta apinya melintasi Eropa pada minggu-minggu sebelum pernikahan mereka, Pietro akan melewati rumah-rumah kecil di pedesaan dan merasakan kerinduan akan rumah yang akan ia dan Gianna tempati bersama dan anak-anak yang akan mereka besarkan di sana. Gianna juga menantikan keluarga masa depan mereka. Pikirkan, Pietro, tentang sarang kita yang dihangatkan oleh cinta kita dan gembira dengan semua bayi kecil yang akan Tuhan kirimkan kepada kita. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum Tuhan memberkati mereka dengan seorang anak. Trilogi, anak pertama mereka, lahir hanya beberapa bulan setelah ulang tahun pertama mereka. Anak kedua mereka, Mariolini, lahir hanya setahun setelah kakak laki-lakinya, diikuti oleh Laura, anak ketiga mereka, kurang dari 2 tahun kemudian. Kehamilan bukanlah hal yang mudah bagi Gianna. Dengan setiap anaknya, ia menderita hiperemesis, bentuk mual di pagi hari yang ekstrim, yang tak kunjung sembuh dan terkadang berbahaya. Kehamilannya juga jauh melampaui tanggal perkiraan lahirnya. Dan persalinannya sering kali lama dan ditandai dengan kesulitan. Meskipun demikian, ia bersuka cita atas setiap anak baru yang Tuhan karuniakan kepadanya. Rumah mereka segera dipenuhi dengan langkah-langkah kaki kecil dengan tuntutan terus-menerus untuk mengurus anak dengan pekerjaan penuh waktu di bidang yang menuntut. Pietro sering pergi bekerja atau pergi ke pegunungan untuk menenangkan diri sementara Gianna dengan penuh kasih menyeimbangkan praktek medisnya di samping perannya sebagai seorang ibu. Ia sering menulis surat kepada suaminya saat ia mengurus anak-anak di rumah, menyebut anak-anak mereka sebagai harta karun. Berulang kali dalam semua suratnya. Pekerjaannya sebagai dokter juga terus menjadi panggilan yang memuaskan. Ia mengambil semakin banyak peran dalam masyarakat, menerima perawatan anak-anak di tempat penitipan anak, dan taman kanak-kanak setempat beserta posisi baru di kantor konsultasi klinik setempat. Bahkan dengan daftar tuntutan dan tugas yang terus bertambah ini, Gianna menjadi dokter yang dicintai, dipuji karena sikapnya yang ramah dan perhatiannya kepada setiap pasien. Dia tidak pernah menolak panggilan, tidak peduli seberapa larut malam atau seberapa lelahnya dia.
Pietro khawatir bahwa istrinya yang tercinta terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai dokter dan tuntutan kehidupan keluarga. Namun, dia tahu bahwa kedua panggilan itu sangat berarti bagi istrinya dan merupakan bagian dari cara dia melayani Tuhan. Meskipun demikian, dia terkadang meminta istrinya untuk mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari karir medisnya. Sebuah saran yang biasanya ditanggapi Jana dengan tatapan tegas yang langsung menghentikan pembicaraan. Akhirnya Jana cukup mengalah dan mengatakan bahwa dia akan mengesampingkan profesinya setelah anak keempat mereka lahir. Meskipun itu membuatku sedih, kata Jana, aku akan berhenti menjadi dokter dan aku akan menjadi seorang ibu saja. Keputusan itu tidak akan pernah terwujud, tetapi itu adalah pilihan yang sekali lagi menunjukkan komitmen Jana untuk mengejar kehendak Tuhan. Dia mendengarkan dengan seksama nasihat dari orang-orang terkasih yang terpercaya, mulai dari penasihat spiritualnya hingga saudara-saudaranya dan suaminya yang terkasih, dan membawa semua hal ke dalam doa. Bahkan keputusan yang menyakitkannya, seperti pikiran untuk meninggalkan pekerjaan yang disayanginya sebagai dokter, siap dikorbankan jika itu berarti semakin dekat dengan rencana Tuhan bagi hidupnya. Dengan mengingat hal itu, marilah kita datang kepada Tuhan dan membawa kisah-kisah ini ke dalam doa. Tidak ada hal dalam kehidupan Jana yang lebih berharga daripada pelayanan kepada Tuhan. Pekerjaannya, hobinya, keluarganya, bahkan film yang ditontonnya. Semuanya dengan sukarela dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, apapun itu. Mari kita refleksi, di bagian mana dalam hidup Anda Tuhan meminta Anda untuk memberinya lebih banyak kendali. Apakah ada sesuatu yang membuat Anda tergoda untuk menahan diri darinya dan rencananya bagi hidup Anda? Mari kita beristirahat sejenak di hadirat Tuhan sekarang, menerima kedamaiannya, dan mempercayai keinginannya untuk kepuasan dan sukacita kita. Kita akan menutup doa ini dengan doa penyerahan diri dari Santa Jana. Biarkan doa ini menjadi doa kita sendiri saat kita berdoa sekali lagi. Mari kita sama-sama berdoa. Yesus, aku berjanji kepadamu untuk menyerahkan diriku kepada semua yang Engkau izinkan terjadi padaku. Buatlah aku hanya tahu kehendak-Mu. Santa Gianna Boretta Molla, doakanlah kami. Terima kasih telah mendengarkan kisah Santa Gianna pagi hari ini. Baik Gianna maupun Pietro menambahkan anak keempat dan berdoa agar Tuhan memberkati mereka dengan satu harta karun kecil lagi untuk ditambahkan ke ketiga anak mereka yang cantik. Kehamilan keempat dan terakhir inilah yang pada akhirnya menuntut pengorbanan terbesar dari semuanya. Sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Semina